tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, berjumpa lagi dengan saya Ainur Rafiq selaku pengasuh Pondok Spiritual Modern Cari Sahadat dengan moto berpikir positif, berpikir aktif. Baik saudaraku semuanya, baik santri JS maupun saudara subscribe YouTube, semoga pertemuan kita kali ini membawa keberkahan, membawa derasnya jalur rezeki kita, baik rezeki finansial maupun rezeki kesehatan jiwa dan raga dan psikis kita. Jadi jadikan setiap hari kita selalu berzikir kepada Allah, selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah, sehingga kondisi kita dalam kondisi meditatif, yaitu kondisi dalam kesadaran. Jadi sehingga hari-hari kita selalu dijaga oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dengan berselawat kepada Nabi, maka di dalam tubuh kita akan terpancar sebuah Nur Muhammad, yaitu cahaya Rasul. Bahwasanya alam semesta tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak karena Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah supaya dapat manfaat di dunia dan syafaat di akhiratnya. Baik saudaraku, kali ini saya akan menjelaskan tentang hipnotis dan gendam. Ya, sebenarnya dua metode ini adalah sama-sama mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia. Perbedaannya, ya, hipnotis ini dilakukan dengan halus, ya. Terus kalau gendam dilakukan dengan keras, kayak tepukan, dikagetkan. Ya, meskipun ada gendam yang dilakukan secara halus juga ada, cuman ada metode-metode yang sangat dirahasiakan. Ya, hipnotis itu adalah pelaku, kayak yang pegang gitar namanya gitaris, yang pegang drum namanya drummer. Nah, yang melakukan ilmu hipnosis berarti hipnotis. Ya, hipnotis ini adalah pelaku, ya, kayak kita sebagai dokternya itu. Jadi semua keilmuan sebenarnya itu tergantung siapa yang memegang. Ya, kita tidak perlu membedakan bahwasanya ilmu hipnotis adalah ilmu kejahatan, bahwasanya itu tidak benar. Sebenarnya ilmu hipnotis adalah ilmu tentang mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia untuk diajak kebaikan. Sama dengan jenengan ketika mondok atau ketika di masjid atau ketika mendengar khutbah, ya, seorang kiai atau ulama atau ustadznya itu menghipnotis kita. Ya, pikiran bawah sadar kita dipengaruhi oleh hal-hal yang positif. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita mau menerima, sehingga di dalam pikiran kita ada ketenangan, ada kelonggaran, di batin kita ada kebahagiaan, ada rasa plong. Dan namanya ini kita sudah tersugesti, kita sudah terhipnotis oleh ustadz atau kiai tersebut. Dan saat kita mendengarkan itu, kita dalam kondisi kesadaran. Kalau kita dalam kondisi menolak, maka kita tidak akan terpengaruhi apapun yang diucapkan oleh orang lain. Dan kita tidak boleh membedakan, ya, bahwasanya ilmu al-hikmah itu tidak bisa dihipnotis, bukan, ya, karena mereka belum mempelajari ilmu hipnotis. Ya, karena dulu saya sudah mempelajari karena sebuah keinginan yang besar saya itu dulu. Bagaimana ilmu hipnotis ini? Dulu saya cari yang gratis, yang di YouTube, yang di apa, nggak ada. Ya memang harus sekolah, tidak bisa dipelajari dengan otodidak. Ya, karena harus dengan sekolah. Jadi silakan mempelajari yang bagi ingin mendalami ilmu hipnotis untuk terapi menghilangkan fobia, menghilangkan penyakit psikosomatis atau apapun. Ya memang biayanya cukup mahal, cuman
di situ banyak rahasia-rahasia yang kita gali di dalam diri kita, sehingga kita bisa menyatukan antara niat kita, pikiran kita gitu ya. Dan kalau gendam itu mengejutkan ya, kayak ditepuk pundak, kayak dikageti, kayak ditelepon oleh penipu itu, dikagetkan bahwasanya keluarganya ada yang kecelakaan, akhirnya kita kaget. Nah di situ dengan kaget kita dipengaruhi, disuruh transfer uang, disuruh gini. Jadi nanti saya kasih tahu caranya untuk menolak hal kejahatan seperti tersebut. Yaitu kita harus dalam kondisi meditatif, kondisi sadar ya, makanya biasakan zikir aktif, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah ya. Berarti kita ada istilahnya pegangan, kata kita tarik orang kayak apa, kita punya pegangan subhanallah, akhirnya kuat. Itulah kondisi meditatif, kita dalam kondisi kesadaran gitu loh. Kalau kita lengah, akhirnya kita mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya kalau dipengaruhi dengan kebaikan, alhamdulillah, tapi kalau dipengaruhi dengan kejahatan, maka naudzubillah ya. Yaitu kita biasakan saat kita seumpama kita ditelepon oleh penjahat ya, kalau kita merasa tidak kenal, sudah tutup saja, tolak intinya. Kayak kita diceplek orang, langsung tolak ya, atau ceplek balik, intinya harus dikerasi, harus ditegaskan. Nah disitulah akan tertolak, karena ilmu gendam, ilmu hipnotis adalah ilmu tentang mempengaruhi pikiran manusia saja. Tidak ada magic apapun dalamnya, tidak ada unsur jin, tidak ada ya. Dan rata-rata orang yang cerdas itu malah mudah terhipnotis. Beda dengan orang yang santai, rileks, itu sulit dihipnotis. Kalau orang yang kebiasaan tegang, kebiasaan cerdas atau pintar, itu sangat mudah dihipnotis, karena kunci hipnotis adalah ada di fokus ya. Fokus ke satu titik gitu. Kalau orang yang kebiasaan rileks, santai, kadang kurang fokus, itu malah sulit untuk dihipnotis ya. Itulah rahasianya. Nah di sini saya kasih pembuktian bahwasanya saya juga dulu belajar hipnotis dan mesmerisme itu tanpa kata ya. Berikut saya menterapi santri Cari Sadat Mas Irul dari Surabaya ya, untuk terapi berhenti merokok. Berikut videonya. Para Bandung. Iya rasanya. Enak, mboten. Rasanya kayak apa, Mas? Panas kados balsem. Kayak balsem. Coba ya. Maju coba lagi. Enak ngene kok. Enak. Nyoba nih. Coba. Kayaknya. Ya, baiklah, itu tadi video santri JS yang saya terapi untuk menghilangkan rokok, dalam artian berhenti untuk tidak merokok lagi. Ya. Kuncinya di situ Mas Irul juga harus ada kesepakatan sama saya, benar-benar ingin diterapi. Ya. Kalau ada orang yang melawan, saya tidak bisa digendam, saya tidak bisa hipnotis. Memang iya, karena apa? Dia melawan ya. Karena hipnotis adalah harus ada kesepakatan antara suyet atau klien dengan penghipnotis tersebut. Kalau iya ingin dihipnotis, berarti disitulah ada koneksi ya. Terus umpama
ada sebuah perguruan yang dipukul mental itu juga bisa dari tersugesti guru tersebut, karena belum tentu di luar dipukul orang menjadi mental ya. Karena si murid dengan si guru ini sudah tersugesti, sudah yakin. Meskipun dia juga ada gitu, cuman nggak begitu saya publikasikan ya, karena takutnya nanti di luar kalau nggak terbukti akan menjadi sebuah persoalan. Makanya di sini saya lebih fokus ke dalam diri, melejitkan prestasi diri dan bisa membanggakan diri ya. Kita bangga dengan apa yang kita punyai, dan disitulah akan timbul rasa syukur. Terus kalau ada seorang ilmu hikmah nantang penghipnotis, ayo hipnotis saya kalau bisa ya. Cuma ahli hikmah ini menantang penghipnotis, ayo hipnotis saya kalau bisa, maka tidak akan bisa. Karena apa? Sang ahli hikmah ini sudah memblokir mentalnya, nanti sudah mental blokir, sampai kapanpun tidak akan bisa. Karena di situ ada perlawanan ya. Sang ahli hikmah itu ada melawan sang penghipnotis, maka di situ tidak akan terjadi trans ya. Trans itu masuk pikiran bawah sadar, itu namanya trans ya. Ya baik saudaraku, itu saja apa yang saya sampaikan. Jadi kalau untuk menghalau ilmu gendam, ilmu hipnotis, kuncinya hanya satu, baca bismillah dan melawan saja. Dilawan, harus dikerasi, harus ditegasi, maka akan gagal ya. Kuncinya cuma itu saja, karena ilmu hipnotis, ilmu gendam adalah ilmu mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia. Barakallah, semoga bermanfaat, semoga hari-hari kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, yaitu ibadah kerja, ibadah bergurau dengan teman, dengan saudara, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.